Ratusan buruh Bitatreks Kota Semarang menggelar unjuk rasa menuntut di PHK. Imbas program makan bergizi gratis, pengunjung kantin sekolah berkurang. Jelang Imlek, pesanan barongsai meningkat hingga 200%. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Sarah Nababan. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, ratusan buruh Bitatreks Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa menuntut di PHK. Menyusul perusahaan yang tergabung dalam PT Sritex dinyatakan pailit. Aksi unjuk rasa yang dilakukan lebih dari 300 buruh Bitatreks di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ini menuntut pihak perusahaan segera melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh. Selain itu, buruh juga mendesak agar tim kurator membantu mengamankan aset perusahaan yang diduga telah dicuri. Desakan ini menyusul dari keputusan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan PT Bitatreks pailit. Salah seorang buruh mengaku sudah 35 tahun bekerja di Bitatreks. Namun sejak diakuisisi PT Sritex, buruh tidak lagi mendapat kesejahteraan dan bahkan tidak sedikit yang dirumahkan tanpa diberi gaji. Kenapa kami menuntut PHK? Karena kami sudah sekian lama merasakan penderitaan. Kawan-kawan pekerja khususnya di PT Bitatreks ini tidak bisa menikmati kesejahteraan, sehingga kami meminta menuntut kepada melalui Disnaker, Provinsi ataupun Kota Semarang, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu langsung dengan kurator, dan alhamdulillah juga bahwa hari ini apa yang menjadi ikhtiar kami, kemudian niat kami dan aspirasi kami bisa didengar oleh kurator langsung dan bisa direalisasikan pada. Sementara itu, Sekjen Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional atau FKSPN Heru Budi Utoyo mengatakan akan terus mengawal hingga seluruh buruh Bitatreks mendapatkan haknya. Meski PHK merupakan pilihan yang berat, namun dengan PHK, buruh bisa mendapatkan hak serta mencari pekerjaan lain. Jadi pekerja PT Bitatreks ini sebenarnya memilih PHK. Ini meskipun berat, tetapi ini adalah bagian dari pilihan yang realistis. Karena kita melihat bahwa teman-teman Bitatreks yang memberikan kuasa pada kami, bukan kami dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, mereka memberikan kuasa atas keluhan yang mereka hadapi, bahwa mereka berhak atas hak-hak yang harus diperjuangkan. Nah, dalam perjuangan kawan-kawan Bitatreks ini kami terus untuk mendampingi, terus mengadvokasi, dan terus mengawal agar hak-hak mereka bisa didapatkan. Yang pertama PT Bitatreks menjadi salah satu perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Putusan pailit tersebut, Sritex, PT Sinar Pancajaya, PT Bitatreks Industries, dan PT Prima Yuda Mandiri Jaya dianggap lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran pada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak sudah terjadi di 25 kabupaten kota. Dan setidaknya sudah ada 2.286 ekor sapi yang terjangkit PMK. Penyakit mulut dan kuku atau PMK terus merebak di Jawa Tengah. Dari upaya pendataan dan pemetaan yang dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah mencatat, kasus PMK sudah merebak di 25 kabupaten kota di Jawa Tengah yang tersebar di 496 desa serta di 207 kelurahan. Dari data yang diperoleh di 25 kabupaten kota tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah melakukan pemotongan pada 20 ekor sapi, penyembuhan 25 ekor, dan sapi yang mati 56 ekor.
Saat ini masih tersisa 2.286 ekor yang masih terjangkit PMK dan penanganan khusus dari petugas kesehatan hewan di masing-masing kabupaten kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengaku penyakit mulut dan kuku yang terjangkit di hewan ternak sapi ini bisa disembuhkan dengan memberikan makanan serta vitamin pada sapi yang sudah terjangkit. Jadi, petani ternak sapi tidak perlu khawatir dengan kondisi seperti itu. Dan catatan dari 2.387 ekor tersebut, 25 ekor sudah sembuh, kemudian dipotong itu 20 ekor, kemudian yang mati itu 56 ekor. Kemudian sisa kasus yang sedang ditangani teman-teman di lapangan untuk pengobatan, perawatan itu ada 2.286 ekor. Ini sudah mensasar di 25 kabupaten kota, kemudian 207 kecamatan dan tersebar di 496 desa atau kelurahan yang ada di Jawa Tengah. Kasus kematian akibat penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti hewan ternak sapi di Jawa Tengah tercatat masih di bawah 5%. Namun, kasus penyakit mulut dan kuku ini bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi peternak akibat kurangnya pengetahuan petani sapi untuk menjaga kesehatan hewan ternaknya. Pasalnya, harga sapi yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kuku sangat murah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sudah menyebar hingga 28 kecamatan di Kabupaten Sragen. Petugas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan. Petugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen melakukan penyemprotan disinfektan di pasar hewan Nglangon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Penyemprotan dilakukan di lingkungan pasar hewan serta menyemprot hewan ternak di bagian kaki sapi, mulut hingga badan sapi sebagai upaya pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas juga melakukan pemeriksaan hewan yang diduga terjangkit PMK serta memberi edukasi pada para pedagang dan pembeli bagaimana cara pencegahan dan penyembuhan hewan yang terpapar PMK. Dan agar tidak bertambah parah, hewan yang masuk dari luar daerah dilarang masuk. Petugas juga sudah melakukan komunikasi informasi dan edukasi kepada peternak, pengobatan ternak yang terkena virus PMK di kandang komunal, serta melakukan penyemprotan disinfektan. Ternak-ternak yang masuk ke pasar hewan agar tidak tertular oleh PMK, antara lain dengan cara pemeriksaan ternak yang masuk ke pasar apabila menunjukkan gejala PMK dilarang masuk. Kemudian melakukan penyemprotan pasar setiap kali hari pasaran. Kemudian juga memberikan edukasi kepada peternak melalui pemasangan MMP. Sendiri gimana Mbak untuk di Sragen? Penyebaran PMK saat ini sudah merata ya di 20 kecamatan. Semenjak merebaknya penyakit mulut dan kuku, ternak yang dijual belikan di Pasar Nglangon yang biasanya ramai menjadi sepi. Jika biasanya ada 500 ekor sapi, saat ini hanya tinggal 50 ekor sapi. Satu ekor biasanya laku 15 juta, sekarang cuma laku 10 juta. Biasanya kalau sepasar itu bisa 10 sampai 15, sekarang satu aja susah. Data dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sragen, jumlah kasus penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak saat ini sudah mencapai ribuan kasus dan ratusan ekor sapi diantaranya mati. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Imbas program makan bergizi gratis, kunjung kantin sekolah berkurang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Sarana Baban. Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, hanya 32 pasangan calon kepala daerah yang ditetapkan pada Kamis 9 Januari 2025. Sementara 3 pasangan calon kepala daerah belum bisa ditetapkan karena harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi.
Sebanyak 32 pasangan calon kepala daerah di Jawa Tengah peraih suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang Pilkada 2024. Dan penetapan dilakukan oleh KPU di masing-masing kabupaten kota secara serentak pada Kamis 9 Januari 2025. Sementara 3 pasangan calon kepala daerah peraih suara terbanyak masih menghadapi sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. 3 daerah tersebut yaitu Kota Semarang, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Pemalang tidak bisa melakukan rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dan harus menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun, Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono mengaku optimis bisa memenangkan hasil sengketa pada sidang Mahkamah Konstitusi atau MK. Buku Register Perkara Konstitusi itu terdapat 32 kabupaten kota yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada persoalan perselisihan hasil pemilihan, yang kemudian hari ini di 32 kabupaten kota itu menetapkan pasangan calon terpilih. Sedangkan untuk 3 kabupaten sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Klaten, dan Kota Semarang, termasuk Pilgub Jateng yang hari ini melaksanakan sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Optimistis bahwa kami tetap mempertahankan keputusan kami termasuk di 3 kabupaten kota dan juga Pilgub Jateng. Namun demikian, dalam hal kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tentu kami akan jalankan. Bila merujuk pada jadwal persidangan perselisihan hasil Pilgub Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi, pembacaan putusan paling lambat tanggal 8 Maret 2025. Namun jadwal ini masih tentatif atau dapat berubah sewaktu-waktu. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, sejak program makan bergizi gratis dimulai, pedagang kantin sekolah di Kota Semarang mengaku jumlah pengunjung yang datang berkurang. Dari pantauan di kantin sekolah di SMA Negeri 4 Kota Semarang, suasana kantin sangat berbeda. Biasanya jam istirahat, kantin sekolah penuh sesak siswa, namun setelah ada program makan bergizi gratis, siswa yang datang ke kantin berkurang. Pedagang kantin mengaku omset kantin menurun sejak program makan bergizi gratis dimulai. Agar tidak merugi, pedagang kantin terpaksa mengurangi stok makanan. Cuman nggak banyak sih, sedikit agak berkurang. Dari yang biasanya memang berkurang. Berapa persen berkurang? Aduh, belum mengkalkulasi saya. Tapi masih banyak yang jajan ya? Kayaknya ya enggak ya. Kalau biasanya jam segini masih rame. Enggak sih? Sementara itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Negeri Serondol Wetan 02 Kota Semarang berjalan lancar, tidak ada kendala. Alhamdulillah semua pelaksanaannya bisa berjalan lancar, mungkin sesuai dengan harapan kita semua. Karena anak-anak kebetulan juga senang karena menunya setiap hari ganti-ganti, dan yang lebih saya agak senang pada anak-anak, ada beberapa masukan dari orang tua yang anak-anak pertama kali mungkin banyak yang tidak suka sayur, tapi setelah makan bersama, ada kegiatan bersama ini, anak-anak yang dulunya tidak suka sayur akhirnya mau makan sayur karena makannya bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Program makan bergizi gratis di Kota Semarang terpantau lancar dengan menu nasi, sayur, buah, dan lauk. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, siswa SMP kelas 9 di Kota Semarang berhasil menciptakan double coat atau daun edible coating, yaitu kemasan pembungkus ikan bandeng presto yang ramah lingkungan. Bahkan ikan presto yang disimpan bisa awet hingga 9 hari. Lusan Anjarinanti, siswa kelas 9 SMP Negeri 12 Kota Semarang ini berhasil menciptakan double coat atau daun edible coating, yaitu kemasan pembungkus ikan presto yang tidak hanya ramah lingkungan, namun ikan presto yang disimpan bisa awet hingga 9 hari. Dengan memanfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekolah, seperti sukun yang diolah menjadi pati sukun sebagai bahan edible coating, daun awar-awar, daun jati, dan daun pisang, Lusan Anjarinanti bisa menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan ikan bandeng presto.
Untuk membuat edible coating, pertama tepung pati sukun dimasukkan ke dalam air aquades dan dicampur dengan gliserol. Langkah selanjutnya diaduk hingga rata dan dipanaskan hingga mengental seperti lem. Edible coating kemudian dioleskan ke daun sukun, daun awar-awar, daun jati ataupun daun pisang untuk membungkus ikan bandeng presto agar awet atau bertahan hingga 9 hari. Bakal membuat double coat atau daun edible coating. Di sini ada kombinasi daun, ada daun awar-awar, daun jati sama daun pisang, itu dilapisi dengan edible coating. Itu fungsinya untuk memperpanjang umur simpan. Jadi di sini difokuskan ke pengemas ikan bandeng presto sebagai ciri khas Kota Semarang seperti itu. Untuk pembuatannya edible coating apa bahannya? Bahannya ada beberapa bahan ya yang perlu kita buat untuk edible coating. Ada pati, ini patinya, lalu aquades dan gliserol. Itu hanya dibutuhkan sekitar 100 ml aquades, lalu 3,5 gram pati serta gliserolnya sekitar 1,5 ml dan dicampurkan lalu dipanaskan, bisa di hot glacier maupun kompor biasa hingga mengental seperti ini jadinya edible coatingnya. Itu kalau dikasih itu bisa awet berapa hari? Kalau untuk daun awar-awar, menurut penelitian saya ya Pak, itu bisa awet hingga 9 hari di suhu kulkas. Dan yang paling membanggakan dari pihak sekolah adalah inovasi daun edible coating ini bisa menyabet medali perunggu dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI di Jakarta. Motivasi ke depan ini Lusan supaya bisa menularkan ilmunya dan juga semangatnya kepada teman-temannya, juga adik-adik kelasnya, sehingga teman-temannya itu bisa termotivasi untuk ternyata bisa melakukan penelitian begitu dengan pendampingan dari ibu guru. Jadi anak-anak motivasi untuk peduli lingkungan dan itu bisa dimanfaatkan dalam hal penelitian. Selain double coat, siswa SMP Negeri 12 Kota Semarang juga berhasil membuat edible film dari bahan tepung pati sukun untuk membungkus bumbu mie instan dan meat analog, yaitu nugget dari pati sukun pengganti daging. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Jelang Imlek, pesanan barongsai meningkat hingga 200%. Informasinya saat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Sarana Baban. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menanggapi Patrick Kluivert yang resmi ditunjuk sebagai pelatih tim nasional sepak bola Indonesia. Jokowi meminta agar semua bersabar dan melihat dulu kiprah Kluivert bersama tim nasional. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional Indonesia memunculkan banyak tanggapan. Namun tak sedikit kontroversi yang muncul terkait sosok Kluivert sendiri. Namun Jokowi meminta semua pihak untuk sabar karena PSSI pasti punya perhitungan sendiri. Dan melihat dulu kiprah Kluivert sebelum nantinya mengomentari lebih jauh. Ya, saya kira keputusan dari PSSI mesti sekali lagi pasti sudah ada kalkulasinya, pasti ada pertimbangannya. Nah, ini kan belum praktek. Ini jangan dikomentari dulu lah. Dan saya nggak mau komentar. Menarik untuk ditunggu, apakah Kluivert bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Informasi lainnya saudara, jelang tahun baru Cina atau Imlek tahun 2025, salah satu pengrajin barongsai di Kota Semarang kebanjiran order. Bahkan pesanan barongsai untuk Imlek tahun ini tembus hingga 250 pesanan atau 200%. Inilah Wang Wehong atau biasa disebut Kohong, seorang perajin barongsai generasi kedua dari bengkel barongsai Elang dari Timur Kota Semarang, Jawa Tengah. Kohong tampak sibuk melukis salah satu pesanan barongsai dengan tangan lihainya di dalam bengkel barongsai miliknya yang bertempat di Jalan Hiri Gang 3 nomor 6 Kota Semarang.
Mendekati Imlek, ia bekerja lebih sibuk daripada biasanya sebab pesanan untuk pembuatan barongsai membludak. Bahkan pesanan sudah masuk sejak pertengahan tahun 2024. Hingga saat ini terhitung ada 200 pesanan barongsai dan 50 pesanan liong yang masuk dengan akumulasi persentase peningkatan pesanan mencapai 200% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kohong menjelaskan peningkatan pesanan barongsai yang meningkat secara signifikan ini disebabkan selain karena mendekati Imlek, juga karena barongsai saat ini sudah masuk ke dalam cabang olahraga yang resmi dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional 2024. Sementara warna yang lebih diminati di tahun 2025 ini adalah warna pastel seperti baby blue, blue ice, dan green mint. Untuk peningkatan cukup signifikan, jadi dari 2003 sampai ke bulan ini 2025 itu peningkatannya luar biasa, Kak. Mungkin sekitar 200% lah dari yang tahun-tahun sebelumnya. 200% itu kalau dijumlahkan itu bisa berapa kok? Mungkin sekitar 250 unit ya yang sudah kita produksi selama setahun 2024 ini. Sampai sebegitu pesatnya peningkatan ini apa faktornya kok? Faktornya yang terutama karena ini barongsai ini sudah resmi dicabur cabang olahraga KONI, sudah diakui, kemarin sudah ada PON resmi juga kan. Jadi sekarang banyak sekolahan yang mengadakan ekskul, ekstrakurikuler barongsai. Jadi itu merupakan ya ini ya salah satu faktor pendukung dari peningkatannya itu. Pelanggan dari kerajinan barongsai milik Kohong tersebar dari berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah Andri yang datang jauh-jauh dari Yogyakarta untuk melihat proses pembuatan barongsai dan memesan barongsai dari Kohong. Andri sendiri adalah kolektor kepala barongsai yang memiliki 20 koleksi kepala barongsai dan 4 koleksi barongsai berasal dari bengkel barongsai Elang dari Timur. Menurutnya, barongsai yang dibuat oleh Kohong memiliki kualitas yang bagus, lukisan yang indah dan tidak kalah dengan kualitas impor. Udah langganan kurang lebih 3-4 tahun lah, dan sudah punya koleksinya kurang lebih 3-4 kepala barongsai dari Ko Chandra. Apa kok yang membuat kembali lagi ke sini untuk mengkoleksi? Karena kalau aku pribadi sih udah muter-muter ya ke berbagai tempat, dan yang di tempat ini tuh barongsainya beda gitu loh, untuk kualitas lukisannya, terus untuk keawetan barongsainya memang beda lah dibandingkan dengan yang lain, terutama untuk lukisannya di sini tuh kalau aku boleh bilangnya itu nggak kalah dengan kualitas impor. Selain dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, pelanggan bengkel barongsai Elang dari Timur juga berasal dari daerah Sumatera dan Kalimantan. Dengan dibantu 6 orang karyawannya, Kohong dapat menyelesaikan pesanan 1 set barongsai dalam jangka waktu 3 hingga 5 hari, tergantung dengan cuaca. Jika cuaca cerah, pengerjaan proses pengecatan dan pengeleman bulu barongsai akan lebih cepat selesai. Harga yang ditawarkan untuk 1 set barongsai yang dibuat di bengkel Elang dari Timur cukup bersaing dengan kisaran harga Rp6,5 juta dan liong naga di Rp9 juta. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Sarana Baban, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.